emosional, baik hawa maupun nafsu. Jadi orang puasa itu sehat, mengontrol pikiran, jiwa, sehingga dia tidak stres. Karena yang menyebabkan sakit itu adalah stres. Teman-teman ikut mata kuliah matematik sudah 2 kali ikut tidak lulus semester ketiga ikut lagi, pas mau ujian nggak bisa jawab. Begitu nggak bisa jawab terlalu pikiran, akhirnya asam lambung naik, sakit, lebih stres. Jadi itu. Kemudian kaum muslimin sedang jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah pada waktu singkat ini 5 atau 10 menit, karena nanti kan kita masuk kuliah lagi jam 1.15 atau 1.20. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri, bagi jamaah, karena kita saling mengingatkan. Tema yang saya akan coba sharing yaitu saya mengajak mengakreditasikan diri menjadi akreditasi unggul di bulan Ramadan ini. Jadi kita manfaatkan Ramadan ini untuk mengakreditasikan diri menjadi akreditasi unggul. Jadi kaum muslimin, teman-teman mahasiswa sekarang kan prodi itu lagi mengurus akreditasi, ya kan? Akreditasinya A, B, ya, unggul, sangat baik. Nah, sekarang kita manfaatkan Ramadan ini untuk mengakreditasikan diri menjadi unggul. Kenapa unggul? Unggul itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 1-3 itu. Nah, bagaimana kita akreditasikan diri agar kita unggul, agar kita bertakwa? Makanya kita harus mengikuti panduan kita. Jadi kalau misalnya di prodi mengurus akreditasi, di sana ada panduan-panduan bagaimana panduan akreditasi ini dapat unggul. Nah, kita juga melakukan hal yang sama, yaitu mengikuti dengan panduan. Apa panduan kita? Yaitu Al-Quran. Makanya tadi protokol mengatakan bahwa tausiah hari ini adalah dengan belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu adalah wajib bagi kita muslim, dan juga bagi kita yang bisa mengaji belajar Al-Quran, kita bisa menyampaikan kepada teman-teman kita. Jadi jangan malu. Jadi belajar Al-Quran itu ada 3 kategori. Yang pertama, belajar membaca Al-Quran, seperti ayatnya kita di SD, ya. Belajar Iqra, belajar hafalan ayat pendek, itu belajar Al-Quran. Kemudian kategori kedua yaitu membaguskan bacaan Al-Quran, karena membaguskan itu bagian dari pemahaman kita bagaimana menguasai Al-Quran itu dengan baik. Membaguskan itu belajar tajwid, ada izhar, ada iqra, ada ikhfa, ada idgham. Jadi di sana bagaimana ilmu untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu mengkaji dan mengamalkan isi Al-Quran, karena pedoman hidup manusia itu adalah Al-Quran. Jadi tidak ada yang kita lakukan di dalam Al-Quran, seperti di Al-Baqarah, Al-Quran dari tidak ada dari muttaqin, dan itu menjadi petunjuk pedoman bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang muttaqin. Jadi mari bulan Ramadan ini kita belajar Al-Quran, kemudian kalau sudah kita membagi-bagikan untuk belajar mengajar. Teman-teman
yang belum bisa baca Al-Quran, jangan malu. Kalau teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang ada di sini belajar Al-Quran sangat mau menikah, nah ini agak susah kita belajar. Oke? Pasangan perlu kita belajar. Coba dari sekarang. Jadi ada mahasiswa punya kelompok-kelompok atau punya himpunan-himpunan. Jadi usahakan 1 minggu itu ada 1 jam untuk belajar Al-Quran. Jadi ajak dosen-dosen untuk mengajari. Jadi tidak rugi kita jauh-jauh belajar ke Universitas Maluku Saleh hanya untuk belajar di kelas di perpustakaan. Tapi di luar kampus juga kita bisa belajar, bisa menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah hal yang baik bisa juga baik ilmu agama maupun ilmu agama, di mana ilmu nanti kita bisa berguna bagi umat-umat yang lain. Kemudian teman-teman juga jangan merasa malu. Misalnya kita membaca Quran teman-teman itu capek, atau dalam makanan itu seperti daging yang baru. Oke, kawan-kawan itu nggak usah malu, terus baca sampai mahir teman-teman. Walaupun kita terbata-bata baca Al-Quran itu kita mendapat 2 pahala. Jadi bukan berarti tidak bisa baca terus kita tinggalkan, tidak. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang paling mulia, apapun yang kita beramal atau berbuat dengan ikhlas akan mendapat pahala di sisi Allah. Juga menghidupkan malam-malam Ramadan itu habis tarawih membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, atau mengajar kawan Al-Quran, atau tadarus, atau qiyamul hidupkan malam, kemudian tidur, bangun tidur tahajud, setelah tahajud mungkin sahur, lambatkan sahur, itu kan sunnah. Sunnah itu bila kita kerjakan mendapat pahala, bila kita kerjakan tidak dosa. Ini sunnah, melambatkan sahur. Jangan lupa sahur, karena yang membedakan puasa orang Muslim dengan Yahudi dan Nasrani itu di puasanya, di sahurnya. Kita ada sahur. Jadi melambatkan sahur itu sunnah. Kemudian berdoa, karena doa yang mustajab itu adalah ada waktu-waktu kapan doa itu yang mustajab. Jadi sebelum sahur, karena sahur itu adalah barakah. Kita besoknya bisa ambil kuat ke kampus, kuat bekerja, dan kuat konsentrasi. Jadi jangan habis isya terus makan di kos langsung niat sengaja saya puasa sehari, nggak ada sahur, itu boleh. Jadi sahur melambat. Kemudian habis sahur sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh kalau mau mengaji atau belajar Al-Quran, kemudian belajar materi pelajaran hari ini, kemudian kita menjaga puasa kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tidak mesti makan dan minum. Jadi membatalkan puasa itu bukan hanya makan dan minum, tapi mulut kita puasa, kemudian mata kita puasa, telinga kita puasa, tangan kita puasa. Jadi semua itu berpuasa. Karena puasa itu adalah ibadah rahasia sirri. Jadi ibadah puasa itu juga bisa mendidik kita menjadi orang-orang yang jujur. Jadi itu bagian dari
menuju ke mengakreditasikan diri. Jujur. Kenapa jujur? Kan baik dari puasa. Kalau kita tidak melebihkan timbangan atau mengurangi apa yang dapat merugikan orang, bahkan puasa sendiri. Kita harus jujur karena puasa itu yang tahu adalah kita sendiri dan Allah yang tahu. Saatnya kita sambil duduk tadi bisa minum satu teguk, tidak yang tahu, tapi tidak ada tahu. Hal itu bermasalah itu harus tidak lagi. Kemudian di rumah kita tos sendiri karena ada roti bakar, ada semacam makan, tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah Allah. Jadi kita berlatih diri menjadi orang-orang yang jujur. Kemudian juga berbuka puasa menyegerakan berbuka. Jangan malah, oh saya mau dapat, saya dapat banyak pahala. Tidak ada. Harus kalau sudah waktu berbuka, Allah langsung berbuka. Jangan menunda. Mulai yang manis-manis, habis itu sholat maghrib. Jangan makan habis. Tidak kamu sholat maghrib. Habis sholat maghrib makan lagi. Nanti habis tarawih makan lagi. Habis maghrib makan banyak dan tarawih. Banyak. Jadi mari kita sama-sama memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal ibadah kita, karena apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan menjadi orang yang bertakwa. Akreditasi kumpul itu adalah yang ada pusat kumpul. Jadi orang-orang yang takwa, kita berdoa nanti setelah mengharga hari puasanya itu genap, sehingga kita bisa melaksanakan di dalam sholat Id, bertakbir di malam, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bersih seperti kain putih tidak ada noda atau lainnya lagi. Itu yang kita harapkan. Jadi teman-teman atau muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, mari kita memanfaatkan Ramadan ini belajar dan mengajar Al-Quran sesamanya. Saya yakin kalau teman-teman satu bisa, teman kita itu jangan lupa kita belajar. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Kalau kita tidak bisa membaca, maka kita tidak terpedomani apa yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya puasa di mana orang yang sakit, orang yang tidak bisa berpuasa, misalnya ada penjelasannya. Itu juga tentang orang dulu. Terus dikaji isi Al-Quran sehingga nanti kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Karena kalau kita cari Al-Quran, semua ilmu Al-Quran itu ada, semua ilmu kita itu ada. Ilmu teknik ada di Al-Quran. Coran besi, masalah besi ada di Al-Quran. Bagaimana berpolitik, musyawarah ada di Al-Quran. Tanaman ada di Al-Quran. Kesehatan ada di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah lautan ilmu tanpa batas. Jadi tidak mengikut kepada zaman. Jadi sampai kiamat